Renungan pagi Jemaat Tangerang, Sabtu 25 September 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang Engkau berkati ini, kami boleh ada sebagaimana kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, boleh kami alami. Dan pagi hari ini Tuhan, untuk mendasari seluruh rangkaian kegiatan kami, firman-Mu akan kami dengarkan. Tuhan, bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya berita firman ini boleh menjadi berita sukacita untuk menuntun dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ahli waris dalam Kristus. Adakah di antara kita yang merasakan ketidakadilan di sekitar pembagian harta warisan?
Lalu bagaimana sikap Anda? Bacaan kita ini, Musa diperhadapkan dengan persoalan ahli waris, khususnya kasus anak-anak perempuan Salafehat yang meminta hak waris karena Salafehat tidak memiliki anak laki-laki. Ketika seorang ayah wafat pada saat itu, maka tradisi yang berlaku adalah anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat. Sedangkan anak-anak perempuan tidak mendapat warisan, sebab dari sang ayah biasanya mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Itulah yang membuat anak-anak perempuan Salafehat merasa bahwa hal itu tidak adil. Karena itu mereka menghadap Musa. Musa yang mendengar keluhan anak-anak perempuan Salafehat membawa perkara itu ke hadapan Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya telah menerima harta warisan, yakni warisan keselamatan. Warisan harta di dunia memang penting, tetapi yang lebih penting adalah warisan keselamatan. Oleh karena itu, jangan kehilangan harta warisan yang sudah menjadi hak kita. Dalam Yesus Kristus, warisan keselamatan telah dinyatakan. Dialah Allah yang tetap memperhitungkan kita, sekalipun kita tidak layak menjadi ahli waris. Demikian firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh menjadi bahagian kami di pagi hari ini. Dengan firman-Mu, kami boleh tahu apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah bagi kami. Satu hal yang pasti, bahwa Engkaulah Tuhan kami. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur bahwa karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi anugerah yang terindah bagi kami menjalani kehidupan pengasihan Tuhan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kasih dan kesetiaan-Mu terus menuntun dan memelihara kami. Ketika hari ini kami akan memulai berbagai bentuk kegiatan dan aktivitas kami, berkat kekuatan kesehatan pemikiran yang baik, boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.